Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro? Kabarnya bro? Ya, ini lagi ada musibah. Musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya. Jadi saya ikut berduka cita kepada keluarga, berduka cita kepada kru, berduka cita kepada kita semua. Memang misteri kecelakaan pesawat terbang sampai hari ini masih belum bisa, macam-macam sebabnya, cuman belum bisa secara detail dijelaskan. Setidak-tidaknya menurut yang informasi yang saya dengar. Kebetulan pada sekian tahun yang lalu saya pernah menulis buku tentang seorang pilot yang jatuh, pilot Garuda yang jatuh di Jawa Tengah, tepatnya di kota Kabupaten Klaten. Ini bukunya, Abdul Rozak. Miracle of Flight. Jadi misteri penerbangan. Ini saya Ahmad Bahar. Ini sekedar mengingatkan. Ternyata saya pernah menulis. Ini karena sudah cukup lama ya. Dan ini sempat bestseller bro. Bestseller artinya banyak orang yang tertarik dengan cerita-cerita, bukan kecelakaannya saya kira ya, tapi apa misteri di balik kecelakaan itu yang menarik. Jadi begini bro, kita tahu ya, ini di satu sisi ada kecelakaan itu pasti ada unsur pilot, pengemudinya pesawat. Di satu sisi ada namanya pesawat itu sendiri. Jadi dua hal ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ternyata saya tulis 2009, sekarang 2021. Udah 10 tahun bro. Lama juga ya. Ya itulah penulis, kadang-kadang merasa tidak tulisan itu membekas sih. Saya juga masih hafal persis sudut-sudut tulisan itu, apa yang disukai orang, kenapa orang tertarik baca buku ini. Jadi tahun 2009 ya, sekarang 2021. Jadi gini bro, ini memang kalau kita bicara Abdul Rozak berarti kita bicara pilotnya, bukan bicara pesawatnya. Jadi buku ini kira-kira bercerita tentang profesi seorang penerbang. Jadi penerbang itu memang luar biasa. Seperti orang yang hidupnya di surga. Itu istilah Pak Razak begitu dalam buku ini. Bagaimana tidak? Tiap hari ketemu pramugari cantik. Kalau dia sudah terbang menuju sebuah tujuan, kalau itu tujuannya jauh, misalnya di luar negeri sana, dia bermalamnya pasti di hotel berbintang dengan makanan yang enak, suasana yang pasti, namanya hotel berbintang kan, tahu sendiri toh. Terus yang hebat lagi, selalu dikelilingi pramugari cantik. Mana ada pramugari jelek? Nggak ada, pramugari pasti cantik-cantik. Kenapa? Ya karena itulah
yang kita sebut hidup di dunia pilot. Sudah begitu gajinya gede bro, besar gajinya. Makanya banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi pilot. Nah begitu, ingin menjadi penerbang. Jadi apa namanya? Jadi ini yang sedang hot hari ini. Bahkan kita mendengar breaking news terus menerus, sehingga saya kira ini sudah menjadi perhatian semua orang. TV breaking news, koran semua isinya juga. Tuh saya punya koran tuh, isinya juga itu semua. Kembali ke kehidupan pilot, seperti orang yang berada di surga, saya bilang. Bahkan di sisi lain, penerbang itu atau pilot itu bisa memaknai perjalanan hidup sebagai sebuah cara menemukan Tuhan. Ya mohon maaf, dengan kematian berarti kan menemukan Tuhan. Jadi setiap pilot itu ya di hati kecilnya itu selalu was-was, deg-degan. Bukan hanya saat terbang, tetapi ternyata setiap 3 bulan itu mereka itu di tes psikologinya, psikotes, sehingga dia harus lolos kepribadiannya, kemampuan mengendarai pesawat. Dan kalau tidak lolos tes psikotesnya itu, dia juga nggak bisa terbang lagi. Itulah yang membuat seorang pilot itu deg-degan terus menerus. Jadi mulai lepas landas, kemudian di atas itu juga kadang-kadang ada cuaca yang tidak baik, itu juga pasti bikin jantung berdebar. Bahkan mulai turun lagi itu juga sesuatu yang ya bikin jantungan gitulah kira-kira. Tapi Abdul Razak ini pernah mengalami semuanya, yang enak dan yang tidak enak. Hanya teladan yang bisa kita ambil, semua peristiwa yang dia alami di dunia penerbangan dimaknai sebagai cara beliau menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Jadi selalu ingat kepada Tuhan, termasuk kecelakaan yang beliau alami. Jadi pesawat Garuda yang diawakinya mengalami kematian mesin, termasuk mati peralatan elektronikanya. Bayangkan, pesawat dengan bobot ratusan kilo atau puluhan ton dengan muatan yang luar biasa banyak, tiba-tiba mesin dan semua peralatan elektroniknya mati, sehingga dia menjalankannya dengan manual. Nah disitulah miracle of flight ini terjadi, yaitu sebuah peristiwa misteri. Logikanya kalau pesawat ini jatuh ya wassalam. Di situ dia menemukan ada dialog dengan Tuhan dalam hitungan menit, detik. Dia harus membuat sebuah keputusan, mau dibelokin kemana pesawat ini, mau dibawa kemana pesawat ini. Nah itulah yang disebut sebagai dalam buku ini sebagai sebuah misteri. Nah buku ini mengungkap kisah-kisah inspiratif dunia penerbangan, dan Abdul Razak mencoba mengungkapkan sebagian kisah misteri itu, sampai pada suatu titik bahwa hidup itu memang harus dijalani, tidak bisa dihindari.
seberat apapun masalah yang ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab di atas sana ada Maha Penentu kehidupan. Kira-kira akhir atau kesimpulan dari buku ini kira-kira seperti itu. Buku ini diterbitkan oleh Pena Multimedia 2009. Diterbitkan dengan alamat di Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok. Tentu saya juga kebetulan penerbitnya. Apabila rekan-rekan, sobat-sobat memerlukan buku ini, masih tersedia. Walaupun dulu sudah bestseller, tapi masih ada stok yang kalau berkenan membeli masih tersedia. Jadi gitu bro. Nih buku Miracle of Light karangan saya yang alhamdulillah bestseller. Saya Ahmad Bahar dengan channel Peci Miring. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.